Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Pandel untuk menggantikan Raffles, tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan konvensi London. Pada salah satu isi konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu, dimulailah pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama, Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang beranggotakan 3 orang. Van der Capellen sebagai ketua dan sekaligus sebagai Gubernur Jenderal. Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan, Pangeran Willem VI mengeluarkan undang-undang pemerintahan untuk negeri jajahan. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dan keinginan kaum liberal. Kelompok liberal dan kelompok konservatif mengalami perbedaan pendapat, sehingga Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya jalan tengah adalah eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintahan Hindia Belanda agar segera mendapatkan keuntungan bagi negeri induk. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Yang kedua adalah sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van de Bos mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem atau cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia, yaitu dengan kerja rodi. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan para petani bersifat wajib. Kita orang Indonesia menyebutnya sistem tanam paksa. Ketentuan tanam paksa termuat pada Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada. Dapatlah dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tanam paksa itu umumnya berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Tanam paksa telah membawa penderitaan rakyat, banyak pekerja yang jatuh sakit, bahkan meninggal. Sementara itu, pada tahun 1831 sampai 1877, Belanda telah mengeruk keuntungan, dan dapat dikatakan sistem tanam paksa ini telah melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga adalah sistem usaha swasta. Kaum liberal menuntut tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya 2 buah buku pada tahun 1860, yaitu Max Havelaar dan Zwicker Kontraktur. Buku ini memberikan kritik keras terhadap tanam paksa. Sejak keluarnya Undang-Undang Agraria, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Usaha perkembangan di Hindia Belanda semakin berkembang. Namun bagi rakyat pribumi, pelaksanaan swasta tetap membawa penderitaan karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Dengan demikian, rakyat tetap hidup menderita. Dan yang keempat adalah perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan
dipecah menjadi dua, yaitu Katolik dan Protestan. Aktivitas pelayanan dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Harus diakui bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah membuka jalan bagi perkembangan agama Kristen di Indonesia. Agama Katolik pun dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah timur kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara, dan Tanah Batak di Sumatera. Singkat saja, agama Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk Batavia. Dan sebagai kesimpulan, pemerintahan Komisaris Jenderal yang mengawali dominasi pemerintahan kolonial Belanda mengambil kebijakan jalan tengah. Kedua, pelaksanaan tanam paksa di bawah Van der Bos telah membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia yang berkepanjangan. Ketiga, sistem usaha swasta Belanda telah berhasil mengeruk keuntungan di bumi Indonesia. Namun, sementara rakyat tetap menderita. Dan yang terakhir, seiring dengan datangnya bangsa Barat, juga telah membawa pengaruh pada perkembangan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Demikian penjelasan mengenai dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.